Kita doa. Bapa di surga, terima kasih Yesus karena kebaikan-Mu. Pujilah nama-Mu. Dalam nama kami berdoa. Amin. Jadi Tuhan tuh ya, pribadi Tuhan. Seperti manusia. Dia mewakili 3. Hati. Punya hati toh. Punya pikiran toh. Pikiran itu kehendak. Sama punya kuasa. 3 ya. Dirimu, kemampuanmu. Ya, hati, kuasa. Ya. Yesus Kristus mewakili kehendak Bapa. Tangkap? Makanya dia waktu dibaptis, biarlah ini untuk menggenapi seluruh kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Dia adalah Kristus, Mesias, utusan. Utusan itu apa? Mewakili kehendak Bapa. Jadi kamu tuh ya, kalau di sini tadi saya tanyain, pernah main drama belum? Kayak Santi gitu ya, orangnya baik. Tapi dia main drama, dia jadi perempuan iblis. Jadi, ngerti nggak? Jadi waktu dia main, dia nggak pakai sifat dia, tapi dia jadi orang jahat. Ngerti nggak? Memerankan. Ngerti nggak? Nah, Kristus sama dengan Tuhan, dia mewakili kehendak Bapa. Sempurna. Karena kenapa? Karena kita nggak mampu. Jadi Kristus mewakili, memerankan kehendak Bapa. Ya, ngerti nggak? Makanya jabatannya Kristus. Itu bukan nama belakang kayak Saragi, Tobing lah, Tan lah, Setan lah, Sewat gitu loh, tau nggak? Kehendak, mewakili, memerankan, gitu loh, kehendak Bapa. Ya, makanya kamu mesti ngerti dulu 3 komponen ini. Roh Tuhan bukan nama. Kalau dipanggil Roh Kudus, lu jangan pikir Kudus itu kata Kudus datangnya, bukan ya? Itu tuh jabatan, tapi itu sebetulnya jabatannya itu bukan Roh Kudus, itu ada Roh Kudus. Jabatannya tuh yang kalau orang bilang Roh Kudus, seakan-akan jabatannya satu, itu hanya di gereja karismatik Pentakosta yang ngawur, yang mengganti Alkitab. Karena di Alkitabnya nggak tulis gitu. Pertama kali disebutnya Ruach Elohim. Sama kalau di Matius sebenarnya Roh Allah. Cuman kalau Pentakosta, Roh Kudus. Loh, di Bible-nya tulisnya Roh Allah, kok lu mau ganti-ganti, emang siapa kasih hak? Itu nama jabatan. Rohnya Allah, hatinya Allah. Kalau di tempat lain, di Yohanes 14, disebutnya penolong. Roh Kudus. Loh, disebutnya penolong, diganti-ganti terus. Makanya kurang ajar itu nggak pakai diberkatin. Karena gantiin ayat terus. Kan dibilangnya nggak boleh ganti toh. Pendeta boleh nggak gantiin ayat? Loh ini kok diganti terus? Orang dibilangnya penolong, dibilangnya Roh Kudus. Dibilangnya roh kebenaran, Roh Kudus. Loh itu ganti apa enggak? Ngerti nggak? Nggak boleh. Jadi dia tuh kalau dia dibilang roh kebenaran, dia mewakili kebenaran Tuhan. Kalau disebutnya roh Allah, dia mewakili hati atau rohnya Allah. Makanya ngawur semua karena nggak ngerti. Jadi itu roh yang disebut Roh Kudus atau Roh Allah itu mewakili, memerankan hatinya Tuhan. Ingat nggak? Lalu ada lagi Bapak. Bapak Maha Kuasa. Mewakili kuasa Tuhan. Nah, itu menjadi satu toh. Kristus mewakili kehendak Tuhan. Roh Tuhan mewakili hati Tuhan. Tuhan sendiri mewakili kuasanya. Jadi satu nggak? Itu Trinitas. Nggak pernah berantem. Jadi dari hati Tuhan melahirkan kehendak Tuhan. Dari kehendak Tuhan ya kepada kita, di dalam kehendaknya dia membuat kita jadi segambar serupa, dia berikan apa? Kehendaknya. Kemudian dia berikan hatinya. Habis itu dia berikan kuasanya. Lu dapat itu nggak? Makanya Kristus bilang, datang kehendak Tuhan. Kamu terima, dan di dalam Kristus dia karena Kristus, dia terima hati dan kuasa jadi satu. Dia pegang. Setelah kita terima Kristus, kehendak Tuhan dinyatakan, Kristus mati di kayu salib, dia tinggal kita loh. Tahu nggak? Kristus naik ke surga, tahu nggak?
Tapi kita dikasih apa? Pengganti, penolong yang lain. Apa? Hati Tuhan, roh kebenaran. Pada jadinya setelah kamu percaya, kamu dia tinggalkan roh kebenaran, hati Tuhan, the Spirit of God atau the Spirit of Truth, gitu. Waktu kamu terima itu, kamu terima semua. Jangan jadi orang karismatik, Roh Kudus terusan. Enak aja lu dibilanginnya bukan itu kok. Tadi ya? Jangan gantiin Bible, jangan sok pintar. Ganti ayat. Terima kebenaran atau hati Tuhan, you got everything. Ini saya akan mulai dari situ. Jadi makanya Tuhan sayang sama Ibu Yonas. Ya datang, tapi nggak mau maksa. Datang dengan kehendak. Yaitu Kristus. Terima nggak? Waktu you terima, Ibu Agung terima, you dapat kehendaknya, tapi you belum dapat yang lain. Tapi sebetulnya dia mau kasih semua. Berikutnya dia mau nggak hatiku? Tuh, udah sampai situ aja. You mau dapat hatinya, dapat dompetnya. Ini Santi udah tahu. Lengkap nggak? Lengkap nggak? Ya, jadi ini dia akan memberikan apa yang ada di hatimu. Ya, Tuhan akan memberikan apa yang ada di hatimu. Oke, nah sekarang kita lihat. Ya, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, percayalah kepada Tuhan. Ya, dan lakukanlah yang baik. Menerima kebaikan dari Dia. Jadi itu menerima kehendak Dia. Nih, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Itu. Negeri tahu apa? Tanah perjanjian. Negeri itu apa? Negeri Tuhan. Kerajaan surga. Dan tetap di situ. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Setelah di situ, bukan kayak Mordekai di luar, bergembiralah. Kalau kamu di luar bersedih. Kalau kamu udah di dalam, kamu bisa bergembira. Karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang kuinginkan hatimu. Karena di dalam kerajaan surga kamu dapat semua. Kalau ini bacanya begini ya, orang pikirannya, saya berdoa, Tuhan jawab. Sebetulnya enggak loh. Kamu di negeri tanah perjanjian dapat semua, termasuk yang kamu inginkan. Ngerti gak? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah maka Dia akan bertindak. Tuh, kehendak Tuhan. Ya. Oke, lalu kita lihat ya, cara satu-satu. Ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Yang baik kan cuma Dia. Ini menerima kehendak Tuhan. Ini menerima kehendak Tuhan. Melalui Kristus. Ya, percaya kepada Dia. Karena kita nggak mampu. Makanya waktu gini, Tangfu nggak mampu melakukan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus datang sebagai kehendak Tuhan. Kamu terima Tuhan Yesus, kamu dapat Kristus yang kerja, kamu mengikuti kehendak Tuhan. Ngerti nggak? Mampu lakukan yang baik. Ngerti yang baiknya aja nggak ngerti kok. Ngerti satu aja yang baik aja nggak bisa kok. Boro-boro. Ngerti nggak? Tapi makanya Kristus datang melakukan kehendak Tuhan. Ngerti nggak? Ya, seperti itu. Ya, saya kasih tahu ya. Melakukan kehendak Tuhan gampang atau susah? Hah? Nih, anak cewek nih, ya. Menerima kehendak seseorang, bos lu kayak siapa, sama menerima hati orang yang jatuh cinta sama kamu, gampang mana? Iya. Lu tahu nggak menerima kehendak Tuhan itu setengah mati? Seperti lu ada bos, ada apa, kamu mengerti, menerima kehendaknya. Kehendaknya dia kan banyak macam planningnya. Tahu nggak? Kristus bikin simple lu dengan ini mesti ngerti loh. Terima dia, beres tuh. Diganti loh. Ya ngerti nggak? Kalau
Makanya gue bilangin, ini percayalah pada Tuhan, lakukan yang baik. You terima kehendak Tuhan, dibikin simple sama Kristus. Sebetulnya, aduh, ngerti gak? Nih, coba kamu ikutin bosmu dah. Mau ini, mau itu. Mumet gak lu? Mabok. Karena kehendak tuh banyak. Menerima kasih Tuhan, hati Tuhan gampang gak? Kasih Tuhan, gampang. Yes, begitu aja kok. I do, udah kelar. Ngerti gak? Kalau you ngerti ini, lu ngerti gak? Makanya Kristus bilang, saya udah ke surga, segala macam, udah beres. Lu tinggal terima gue, lu terima gue, selesai. Sekarang gue kasih rohnya Tuhan, kasihnya Tuhan, kamu tinggal terima. Lu gampangnya gak karuan toh? Bener gak? Dibikin gampang. Menerima kasih Tuhan, gampang. Jauh lebih susah menerima kehendak Tuhan. Lu tahu? Tapi sama Tuhan dibikin simpel semua, dia lakukan semua. Ya, oke. Lalu berikutnya, nih ya, ini sama. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah ini, you mau berdoa, you mau apa? You di mana? Gue tanya dulu, lu di mana? Ini di Bekasi. Lu di mana? Jati Bening. Lu di mana? Kebayoran. Nggak dijawab tuh lu. Lu. Serius. Diamlah di negeri. Kamu terima dulu kerajaan surga, ya, yang dia berikan. Makanya percayalah kepada Tuhan. Bapa kami di surga, dipermuliakanlah atau dikuduskanlah namamu. Itu yang pertama tuh, percaya kepada Tuhan. Terima dulu, dia baik. Kedua, apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Terima dulu kerajaan surga. Dan ngomong doa, jawab semua. Kalau ini dua ini nggak dipenuhi, nggak bisa dijawab loh. Sama lah. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Di negeri apa? Tanah perjanjian atau kerajaan surga. Di mana janji Tuhan dinyatakan, di mana kamu diberkati. Jadi kalau tanah perjanjian itu apa sih? Artinya bukan Israel. Israel petanya gonta-ganti loh. Tergantung Netanyahu. Lu kira Tuhan ngikut Netanyahu? Tanah perjanjian itu artinya tanah tempat di mana janji Tuhan dinyatakan. Namanya tanah perjanjian. Promised land. Bukan promise-nya C. Promise-nya Tuhan dinyatakan. Makanya promised land. Ngerti nggak? Di mana janji Tuhan dinyatakan. Di luar itu apa? Tempat orang belot, makanya janji Tuhan nggak dinyatakan. Ngerti nggak? Tanah perjanjian itu di mana-mana. Atau kalau kerajaan surga, tempat kamu diberkati. Sama. Di luar itu apa? Di luar itu, gitu loh. Jadi ya. Makanya itu diamlah di negeri dan berlakulah. Ini warning. Orang percaya bisa masuk kerajaan surga. Bisa keluar loh, gue kasih tau lo. Keluar masuk tuh. Tergantung ininya. Nih. Dia bisa on off. Makanya dia bilang, diamlah di negeri. Kamu udah dikasih, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kamu sudah di kerajaan surga, stay there. Habis itu hati lu mau ngomong apa, terserah lah. Ngerti nggak? Karena di janji Tuhan akan dinyatakan di kerajaan surga, berkat Tuhan akan dinyatakan di kerajaan surga, janji Tuhan akan dinyatakan di tanah perjanjian, berkat Tuhan akan dinyatakan di tanah perjanjian. Ya, itu seperti itu. Berikutnya, dan bergembiralah karena Tuhan, ya, maka Ia akan memberikan apa yang di hatimu. Nih ya. Kamu kalau perhatiin tadi ya, di Esther ya. Dia pesta dulu, tahu nggak? Ngerti nggak? Pesta dulu di di kerajaan surga. Pesta tuh, tadi si Esther tuh pesta baru ngomong dia. Itu loh, bergembiralah karena Tuhan.
Bergembiranya itu kayak orang pesta gitu. Happy. Karena kamu udah di situ. Ini yang benar ya. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Karena waktu kamu pesta, sebetulnya itu ngapain sih pesta? Menerima hati Tuhan. Sama-sama happy. Jadi kayak orang-orang kawin ya. Ini gue ajarin nih ya, mau kawin ya. Ini kawin ya. Itu yang mempelainya pesta. Artinya apa? Mempelainya kan pria dan wanita happy. Ya, keluarganya happy. Dia undang orang lain untuk ikut happy. Ngerti nggak? Orang pesta kan begitu. Mau bagi-bagi happy. Nanti ngerti nggak? Ah ya oke. Nanti gue ajarin dulu ya. Orang pesta kawin itu bagi-bagi happy. Dia happy. Keluarganya happy. Undang temennya untuk ikut happy. Tahu nggak? Nangkap nggak? Artinya apa? Hati Tuhan ada di kamu. Dia terima hati Tuhan. Hati Tuhan happy. Kami ikut happy. Minta apa aja diberikan. Itu di kerajaan surga sebetulnya. Itu yang Esther lakukan. Jadi nggak? Dia udah di istana. Hanya gitu. Lihat nggak? Dia pesta toh. Jadi waktu dia di istana, minta apa aja sebenarnya dikasih loh. Cuma si Esther pesta. Minta pesta. Soalnya bilang, rajanya bilang, oke, kita pesta. Sama-sama happy. Baru minta. Jadi yang berikutnya tuh ya, kalau kamu jadi gini, urutannya. Kamu masuk dulu ke dalam Tuhan. Ya, tahta Tuhan di pelataran, di rumah Tuhan, di dalam Tuhan. Dan kamu ngerti, kamu dikasih, nggak dihukum. Di situ kamu akan menerima berkat kerajaan surga. Dan di situ kamu akan menerima hati Tuhan. Salah satu, berkat kerajaan surga atau hati Tuhan, kamu terima, kamu dapat doamu, panggilan hatimu. Kenapa? Karena waktu kamu masuk ke situ, itu kamu masuk atau menerima kehendak Tuhan yang pasti mengampunimu. Dan di dalam kehendak Tuhan tadi, dia berikan hatinya dan kuasanya. Kamu terima hatinya, kamu dapat kuasanya. Kamu terima kuasanya, kamu dapat kuasanya. Betul ya? Pan di kerajaan surga itu kuasa Bapa. Makanya kerajaan surga. Hati Bapa, roh Tuhan, hatinya dia. Ya, kalau terima hatinya dapat dompetnya enggak? Dapat. Kalau dapat dompetnya enggak? Ya gitu tuh. Ngerti enggak? Nangkap enggak? Bergembiralah karena Tuhan. Ini rutenya. Terima hati Tuhan yang mengasihimu, dapat semua. Karena Tuhan, kekayaan Tuhan, kerajaan surga, kekayaan Tuhan, mengikuti hati Tuhan. Kamu terima hati Tuhan, kamu dapat dompetnya. Ngerti nggak? Ataulah diam di negeri, karena diberikan. Dalam kehendak diberikan. Jadi sebetulnya kamu udah kehendak sama kuasa. Ini dari kehendak, kehendak, hati, dan kuasa. Ini dalam kehendak, Tuhan mau berikan hatinya. Kuasa Tuhan ngikut dua ini. Gak usah dipikir, otomatis. Yang kamu minta apa kuasanya toh? Akan ikut hatinya. Atau kehendaknya kalau kamu di kerajaan surga. Tangkap ya. Gampang loh. Mesti mumet. Nih pelan-pelan. Habis itu. Nih ya. Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hatimu. Waktu kamu menerima, kok hatimu hebat? Karena hatimu sudah menerima hati Tuhan. Jadi hatimu jadi hati Tuhan. Atau hati Tuhan udah ada di hatimu. Bukan kamunya. Bergembiralah karena Tuhan. Tuhan bagi happiness, kamu terima. Berarti kamu sudah menerima hati Tuhan. Karena kamu menerima hati Tuhan, terima makanan di pesta. Makanya orang undang pesta ya. Anita, Santi gue ajarin ya. Sharing happiness. Yang sharing happiness, yang datang selain dapat happiness,
dijamu sama siapa yang bayar? Hah? Mertuanya sama bapaknya yang bayar. Anaknya mah cuma hura-hura aja. Hah? Lu bener nggak? Yang happy terutama dua ini. Yang bayar kan orang tuanya. Lu ngerti nggak? Bener nggak Ibu Agung? Lengkap ya? Jadi dia mau membagi perjamuan, mau membagi happy, gitu loh. Kamu datang mau nerima happy, dapatnya bukan hanya happy, dapat makanan. Yang bayar, ya, no, you got it. Tuh cuma begitu tuh Bible. Gampang nggak? Oke, lalu berikutnya, ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Nah itu. Jadi setelah setelah kamu nerima, baru kamu bisa percaya. Bisa menyerahkan hidupmu. Sebenarnya kalau yang tadi itu kan kayak, makanya saya murid, saya bisa ngajarin ngerti. Tapi kayak orang ngajar di sekolah bisa bikin ngajar ngerti. Tapi kalau mau pembuktian, mesti ke lab, praktikum. Ngerti nggak? Itu kayak yang itu. Sama Tuhan begitu. Saya murid Tuhan, saya bisa ngajarin. Untuk bikin percaya. Nggak bisa. Gitu loh. You mesti ngalamin. Setelah kamu ngalamin, kamu bilang, oke, gue percaya. Tuhan bilang, belum, saya kasih lagi tuh, tambah percaya lagi. Gitu loh. Belum, tambahin lagi, jebretin terus. Itu begitu. Ya, jadi serahkan hidupnya dan Ia akan bertindak. Jadi Tuhan yang bekerja. Makanya liatin, kitanya suruh ngapain sih? Berdoa tuh, kalau mau dalam ya, sebetulnya, jadi satu sama Tuhan. Kamu nerima Dia, nerima berkatnya. Mintanya itu, sebetulnya minta yang sesuatu yang udah dikasih itu. Lain loh. Dulu dikasih buffet, kamu milih aja. Itu kan nerima sesuatu yang udah diberi. Jadi lebih nerima, makanya gak ada usaha. Apalagi, you percaya kenapa? Karena udah nikmati. Tuh, lain nggak? Kamu yang ngapain? Gak ada apa-apa. Terus kamu bergembira kenapa? Karena udah nerima hati Tuhan. Kamu yang ngapain? Ya cuma nerima semua tuh. Yang bertindak siapa? Dia. Yang berkehendak Dia. Tuh, sebetulnya ngerti nggak? Pelan-pelan ya, tapi begitu. Tuhan sendiri yang bekerja. Kamu cuma nerima hati Tuhan. Gak ngerti, belum bisa percaya. Tuhan bilang, iya, gue ngerti, gak bisa percaya. Erik aja kalau gak pernah makan babi gajah mada juga gak percaya, dibilangin babi gajah mada enak. Ngerti gak? Kecaplah dan lihatlah, toh. Kalau dibilangin, coba kamu ngomong sama kamu punya teman-teman orang Korea, ya, babi guling di Bali enak. I believe you. No, you don't. How can you believe? Enaknya di mana nggak tahu toh. Bener nggak? Ya Sari, bener nggak? Setelah benar-benar dia makan, dia ngoceh sendiri enak. Kuriuk apa loh? Dobil apa? Ngerti ya? Makanya kalau bilang kalau nggak nyicipi, you percaya? No, Tuhan nggak pernah minta itu. Bagaimana you bisa percaya? Enak apa? Manisnya, gurihnya, asinnya. Lu mana percaya apa? Tapi kalau udah nikmatin, gak usah dipapain, ngoceh sendiri tuh. Bener gak? Sama Tuhan begitu. Ya. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Maka engkau akan dapat membedakan kehendak Tuhan yang baik, menyenangkan dan sempurna. Kalau bahasa Inggrisnya bagus. Be conformed. Do not be conformed to the pattern of the world, but be transformed. Do not conform to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you shall be able to test and approve. So, bahasa Inggrisnya. Test kayak di lab. Test and then approve.
the will of God, His good, pleasing, and perfect will. Good, pleasing, and perfect. Itu. Test and approve. Nanti, itu kayak Tuhan bilang ya, lu dengerin yang di Bible, mengerti, percaya belum bisa, test me. Tuh, Tuhan bilang tuh. Ditantang lo. Test me. Setelah kamu nikmatin, enak toh? Iya, gitu loh. Hebat loh Tuhan. Kayak apa? Gagah gitu loh. Apa? Ini words, ini teori gitu loh. Saya tahu juga bisa percaya. Nggak apa-apa. Tes gitu. Setelah kamu ngerti, tes. Nah, udah ngalamin, enak nggak? Kalau kamu bilang enak, babinya di Bali enak, oke, lo percaya. Kayak begitu loh. Ya. Oke, berikutnya. Tuh ya, jadi gini nih. Tadi ya, percayalah apa dia baik, itu terimalah kehendak Tuhan yang baik melalui Kristus sebetulnya. Ya. Ya. Lalu di dalam situ carilah dan tinggallah di kerajaan surga. Ya, carilah dan tinggallah di kerajaan surga. Otomatis sebetulnya kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Ngerti nggak? Kalau di gereja yang ngaco dibilangnya begini, kamu mesti benar baru dapat kerajaan. No, carilah dahulu kerajaannya, nyanya besar, dan kebenarannya. Kebenaran kerajaan tadi. Kebenaran kerajaan tadi apa? Gak usah dicari, ketemu, datang sendiri. Kebenaran kerajaan tadi apa? Kamu masih berdosa, udah bisa nerima. Karena Tuhan yang menguduskan. Jadi nggak? Cari. Carilah dahulu. Seek ye first the kingdom, His kingdom, and its righteousness. Kekudusan kerajaan surga adalah orang yang nggak kudus, tapi bisa berhak masuk tuh. Karena dikuduskan sama Tuhan. Kalau dia agamawi, lu mesti righteous baru masuk. No? It's righteousness. Yang righteous siapa? Kerajaan surganya sama Tuhannya, bukan kamu. Because you believe dia righteous, dan kerajaannya righteous. And in His righteousness, He make you righteous. Then you enter, even though you're not deserving. Tuh, ini kehendak Tuhan. Dalamnya kayak gitu. Kalau lu mesti mikir, makanya kalau orang bilang, saya masih berasa tertuduh. I tell you something, gak apa-apa, hidup kamu masih berasa bersalah. Oke, gue kasih tau lu ya, lu belum dikejar surga. Ini gampang. Karena gak bisa. Kalau lu udah berasa gak tertuduh, karena apa lu gak tertuduh? Karena lu pernah ada salah. Kenapa lu gak bisa tertuduh? Karena Tuhan sudah mengampunimu. Jadi lu percaya Tuhan mengampuni, bukan kesalahanmu. You are in the kingdom. Makanya orang apa minta ampun berdosa, gua kasih tahu lu ya, ya boleh aja minta ampun berdosa, ya tapi gua kasih tahu lu ya, lu gak dikejar surga aja. Kayak si itu melolong-lolong gitu loh, apa? Si Mordekai itu nangis Bombay, berdua syafaat, rame-rame nangis. Ya nangis so gak apa-apa, tapi gak dikejar surga. Setelah di kerajaan surga, udah nikmati, hatinya dikasih. Lain loh. Di kehendak Tuhan, sampai kerajaan surga ini menerima kasih Tuhan. Hatinya belum. Ngerti nggak? Udah dapat kehendaknya, udah dapat berkatnya, hatinya belum. Bergembiralah karena Tuhan. Itu kamu udah dapat hatinya. Itulah. Nanti kalau siapa yang mau wedding tuh, sharing the happiness. Tuh, itu kan membagi hati, toh yang happy. Itu, bergembira karena menerima hati Tuhan. Lain ya, kamu menerima kasih Tuhan, ya, sama kamu menerima hati Tuhan lebih dalam. Seperti orang perempuan dilamar sama suami,
Waktu dia dilamar, itu dia menerima kasihnya. Tapi setelah kawin baru tahu, oh suami gue tuh sukanya Doberman, sukanya apa kura-kura gitu loh. Baru tahu hatinya tuh belakangan, lain loh. Hah? Tangkap nggak? Hah? Iya, lain. Tangkap nggak? Ini yang ini nih terimalah hati tuh, ya kasih, tapi begitu. Ngerti itunya. Makanya tuh dari kehendak, terus dapat berkat, dapat hati, udah dapat hati. Anything, semua. Lu mau apa? Untuk kamu dan semuanya. Di kerajaan surga kamu diberkati, di sini semua. Semua lah, semua dunia gitu. Keinginan hatimu diberikan. Apa aja. Ada ya? Bedanya apa? Kamu di kerajaan surga kamu diberkati. Ya. Di dalam hati Tuhan, dia mengabulkan doamu. Kalau ini Sari pinter. Ada beda nggak? Di dalam kerajaan surga, kamu diamlah itu, kamu dapat berkat semua. Saya tanya, orang lain dapat ya? Yang itu enggak. Kan diamlah di negeri kamu. Waktu mengabul keinginan hatimu, anakmu semua dapat. Kamu jadi murid. Jadi ngerti nggak? Kamu di kerajaan surga, kamu happy toh? Tapi waktu kamu terima hati Tuhan, kamu jadi murid. Karena kamu jadi serupa dia. Dan di dalam hati Tuhan, kamu terima ini, karena kamu sudah terima hati Tuhan, semua keinginan hatimu dijawab. Termasuk minta ikan tidak akan diberikan ular. Kamu bisa minta jiwa. Bisa memberkati orang lain. Hanya pakai hati, keinginan hati. Itu murid Tuhan. Tapi harus bergembira. Gak bisa. Nah, ngerti gak? Di kerajaan surga diberkatin. Tapi waktu kamu terima hati Tuhan, kuasa Tuhan, ikut. Keinginan hatimu diberikan. Padahal di kerajaan surga kan kamu pikir gitu. Enggak, lebih dari itu. Semua keinginan hatimu. Makanya si Esther itu kan doain untuk orang Yahudi, dijawab. Bukan hanya dia aja, dianya udah di kerajaan surga sebetulnya. Doain orang Yahudi, bangsanya kan orang lain dijawab. Tangkap nggak? Saya kan orang Kristen, berasanya terima Yesus juru selamat. Menerima kehendak Tuhan aja terus paruh-paruh, baru juru selamat. Kerajaan surganya belum. Waktu dia ngerti yang sarang ini, dia ngerti kerajaan surga, kamu ngerti kerajaan surga. Kamu diberkati di kerajaan surga luar biasa. Tapi habis itu, terima hati Tuhan. Ngerti nggak? Makanya Kristus mewakili kehendak Tuhan. Ngerti? Setelah itu, aku akan memberikan penolong lain. Yang memberikan roh Tuhan atau hati Tuhan. Baru komplit. Kenapa? Tanpa hati Tuhan, bagaimana lu bisa jadi murid Tuhan? Hatimu mesti beda. Maka Tuhan Yesus bilang, lebih baik aku nggak ada. Aku berikan seorang penolong lagi. Penolong yang lain. Yohanes 16. Hati. You got hati Tuhan, you murid Tuhan. You sampai yang di depan nih, terimalah ini, you ratu, you mempelai. You terima hati Tuhan, you murid. Gak ada lagi yang lebih tinggi. Itu bedanya di situ. Mempelai nih, jadi terimalah kehendak Tuhan, tinggal di kerajaan surga, seperti Esther, itu mempelai. Tapi Esther lebih lagi ya, dia terima hati Tuhan, makanya dia bisa mendoakan orang Yahudi, Tuhan kasih, itu namanya murid. Dan Mordekai akhirnya juga jadi murid. Atau kamu terima kehendak Tuhan semuanya, ya
sebagian orang itu bilangnya juru selamat apa. Itu jadi mempelai. Sebenarnya Yesus mau kasih lebih loh, tapi di dalam kehendak Tuhan ujungnya mesti menerima hati Tuhan. Baru menjadi itu. Mewarisi sifatnya. Ya, oke, udah sampai sini aja kayaknya. Ya, mari kita doa. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik ya Tuhan, dan kehendak-Mu baik dan hati-Mu sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.